Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya, menyanjungnya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, kita kembali ditakdirkan untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini untuk tadi sholat berjamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmiah dalam kitab Al-Usul Thalathah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu yang mustajab sekarang ini, yaitu turunnya hujan. Waktu mustajab adalah turunnya hujan salah satunya. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita lanjutkan kajian kita dalam 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, wajibnya mengetahui, mempelajari dan mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi rizki kepada kita, tidak membiarkan kita sia-sia, akan tetapi diutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya pasti masuk neraka. Kemudian yang kedua, Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah tidak ridha dengan kesyirikan, berarti Allah sangat benci kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, tentang akidah al-wala wal bara, ya, yaitu loyalitas, berloyal kepada Allah, Rasulnya, Al-Quran, para malaikat, orang-orang yang beriman, kaum muslimin.
dan membenci orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasul, membenci Al-Quran, membenci para malaikat, dan membenci kaum muslimin. Tidak lain mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Artinya i'lam, ketahuilah. Kembali penulis memulai perkataannya dengan i'lam, yaitu ketahuilah, menunjukkan keseriusan beliau ya, agar kaum muslimin itu tahu dan berilmu. Arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberi ar-rusyd kepadamu untuk menaatinya. Semoga Allah memberi ar-rusyd. Apa rusyd itu? Rusdi. Ar-rusyd, Rashid. Apa rusyd? Rusyd itu, ar-rusyd itu istiqomah. Istiqomah tetap di atas jalan kebenaran. Itu namanya istiqomah atau ar-rusyd. Berarti penulis mendoakan kita, khususnya para pembaca, dengan semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan, tetap di atas jalan kebenaran. Masya Allah, doa yang sangat mulia. Li ta'atihi, untuk menaatinya, yaitu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Rabbal Alamin, istiqomah di dalam melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Masya Allah, menunjukkan Masya Allah begitu mulia hati penulis ini ya, mendoakan kaum muslimin untuk terus di atas kebaikan, kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sebagaimana doa yang setiap hari kita panjatkan kepada Allah Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang dan doa yang sering banget dibaca oleh Nabi SAW, khususnya ketika beliau sudah tua gitu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini ya Allah di atas jalan, di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu sampai akhir hayat. Doa ini tidak layak untuk tidak dihafal ya. Antum harus hafal doa ini ya. Tapi kita lanjutkan. Penulis berkata, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasannya al-hanifiyah, bahwasannya al-hanifiyah adalah millah Nabi Ibrahim. Hanifiyah itu ya, hanif, sering antum dengar ya kalimat istilah hanif, hunafa, hanifiyah, itu sering ya. Apa itu hanifiyah atau hunafa atau hanif? Dia itu agama yang tidak agama yang agama yang tidak cenderung ya kepada kemusyrikan. Itu agama yang jauh dari kesyirikan dan dekat kepada tauhid. Jadi Hanifiyah itu agama yang tidak cenderung kepada kesyirikan ya, yang dibangun berdasarkan ikhlas kepada Allah, itu Hanifiyah. Makanya innal ladzina wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa ini ikhlas karena Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu namanya hunafa atau hanifiyah. Agamanya hanifiyah. Jadi sesungguhnya al-hanifiyah adalah millah. Millah itu jalan agama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi hanifiyah, al-hanifiyah adalah millah, jalan agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Didefinisikan oleh penulis sendiri rahimahullah ta'ala apa yang dimaksud dengan hanifiyah itu. Hanifiyah kata beliau adalah anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, yaitu merealisasikan la ilaha illallah, tidak beribadah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah agama millah hanifiyah, dan itu adalah jalannya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan antum sudah tahu bahwasannya Ibrahim itu sayyidul hunafa, sayyidul muwahhidin, sayyidul basharul tsani ba'da rasulina sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim itu pimpinannya orang-orang yang mengesahkan Allah. Pimpinannya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sayyidnya, penghulunya orang-orang yang mentauhidkan Allah itu Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu sayyidul bashar, pemimpin seluruh manusia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalil, Khalilur Rahman, Khalilullah. Apa Khalilur Rahman, Pak? Kekasih, kan gitu. Khalil kekasih, kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Ada di seluruh manusia bahkan seluruh nabi dan rasul yang mendapatkan gelar sayyid. Apa tadi itu Khalil, Khalilur Rahman, Khalilullah, itu cuma 2 orang saja. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Cuma 2 orang ini saja yang mendapatkan gelar yang mulia itu, Khalil. Antum tahu makna Khalil? Khalil itu cinta yang paling tinggi. Cinta yang paling tinggi itu namanya Khalil. Tidak ada cinta setelah itu. Nah, bukankah Habib? Habib itu bentuk cinta enggak? Habibi. Apa Habibi? Cintaku. Wahai Habibi, wahai cintaku. Atau wahai kekasihku. Itu Habib juga, Habib. Berbeda dengan Khalil. Kalau Khalil itu tingkatan cinta, tingkatan kekasih yang paling tinggi. Di bawahnya itu apa? Habib. Berarti sebagian ulama, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa kalau menyebut Rasul itu tidak Habib, ya, tapi Khalil. Ya. Rasulullah SAW Habibullah itu sebenarnya panggilan yang kurang tepat. Maksudnya ya kurang begitu loh. Kalau dikatakan Habibullah, kekasih Allah, banyak kekasih Allah, Habib banyak. Antum juga bisa dipanggil dengan Habib, yaitu orang yang dicintai Allah, bisa. Tapi kan di atasnya ada derajat lagi. Apa itu tadi? Khalil. Berarti yang tepat adalah Khalilul Nabi, Khalilullah, Khalilur Rahman.
Berarti kita menempatkan beliau pada tempatnya, beliau Khalil. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, orang kesayangan Allah Rabbal Alamin. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim adalah nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati langit yang paling tinggi. Betul, dulu sudah kita sampaikan, yaitu beliau berada di langit keberapa? Ketujuh. Coba, nabi-nabi yang lain di bawahnya semuanya. Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang ini berada di langit yang ketujuh, yang dulu pernah kita sampaikan pernah dijumpai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu itu dalam peristiwa Mi'raj, ya, beliau naik ke atas langit sampai ke atas langit yang ketujuh, dan disitulah beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan waktu itu beliau, yaitu Nabi Ibrahim, bersandarkan di Baitul Ma'mur sebagaimana telah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Derajat yang sangat tinggi sekali Nabi Ibrahim ini, tinggi sekali. Karena tingginya derajatnya itulah setiap hari kita menyebut namanya juga, yaitu dalam sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi kita kita panggil dulu, kita bersolawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Masya Allah, berarti Nabi Ibrahim dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, ada di dalam hati kaum muslimin, selalu dipanggil namanya dan selalu didoakan. Masya Allah, itulah Ibrahim. Dan yang menjadi dasar dalam pembahasan ini adalah beliau adalah sayyid, pemimpin penghulu bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah selalu berkaitan dengan tauhid. Ya, kisah-kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Ibrahim dari awal sampai akhir itu selalu berkaitan dengan apa? Tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Selalu seperti itu. Makanya pantas beliau mendapatkan gelar itu, ya, pemimpin penghulu bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai hari kiamat. Karena kisahnya itu sangat menakjubkan, ya, sangat menakjubkan kisah-kisahnya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, itu sudah ada tanda-tanda beliau itu seorang yang akan menjadi orang besar, yang akan selalu dikenang dalam sejarah manusia. Dari kecil itu beliau sudah sangat benci kepada kesyirikan, padahal belum menjadi nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi kita SAW dari kecil sampai mau menjadi nabi dan rasul, akan menjadi nabi dan rasul, beliau subhanallah sangat benci kepada kesyirikan. Buktinya sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau uzlah, beliau menyendiri, betul. Menyendiri di mana? Di Gua Hira. Bentuk kebenciannya dan bentuk ketidaksenangannya beliau kepada kesyirikan, penyembahan berhala, patung. Sama Nabi Ibrahim pun demikian. Dari kecil itu sudah benci banget dengan patung-patung itu, dengan kesyirikan itu. Dari kecil, belum balik itu sudah seperti itu. Buktinya disebutkan dalam kisah. Nabi Ibrahim lahir di mana sih? Sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di mana? Atau lahir di mana?
Babil. Naam, di mana itu Babil? Irak. Irak. Tahu Irak sekarang, Irak tuh. Ada wilayah namanya Babil. Disitulah dia lahir dan disitulah dia besar. Dan antum tahu bahwa bapaknya, keluarga besarnya, kaumnya, semuanya berbuat syirik. Semuanya berbuat syirik, semuanya menyembah berhala. Termasuk bapaknya ini. Di waktu itu di situ tidak ada seorang muslim pun, seorang muslim pun kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, satu-satunya. Nah, bapaknya siapa namanya, Pak? Nama siapa bapaknya? Azar. Iya, Azar ya, Azar. Naam, Azar. Ada yang mengatakan bapaknya namanya Tarikh. Tarikh. Ada dua pendapat, tapi yang sahih adalah Azar insyaallah. Azar karena Allah sebutkan langsung dalam Al-Qur'an itu Azar. Dan Azar seorang tukang kayu. Tukang kayu Azar itu. Nah, karena tukang kayu dia membuat berhala itu, patung untuk disembah. Jadi kalau mesen Tuhan itu sama Azar itu. Subhanallah. Tuhan yang mereka sembah itu, yang mereka mintai pertolongan, yang mereka meyakini itu membawa manfaat, membawa mudarat, dibikin oleh manusia. Bahkan bisa dipesan, bahkan dijual. Waktu itu Nabi Ibrahim masih kecil, disuruh oleh bapaknya untuk menjual berhala itu ke pasar. Nih jual nih, patung nih, berhala itu, sesembahan selain Allah, dijual di pasar. Kecil, masih kecil Nabi Ibrahim, dengan fitrahnya. Dan memang Allah menjaga beliau dari kecil dari berbuat hal-hal yang seperti itu. Allah memang jaga. Ketika dia bawa itu patung dan dia berputar-putar di pasar dengan mengatakan, wahai kaum, apakah kalian tidak membeli ini yang memudaratkan kalian dan tidak memberikan manfaat kepada kalian? Masya Allah. Dengan fitrahnya ya, dengan fitrahnya yang suci, dia bisa gitu loh, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan mengatakan, tidakkah kalian membeli ini patung yang ini memudaratkan kalian dan tidak memberikan manfaat kepada kalian? Kenapa Nabi Ibrahim yang masih kecil tidak mengatakan yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat kepada kalian? Kan harusnya seperti itu kan. Tapi dengan kecerdasan dan kejeniusan beliau ini, dia mengatakan demikian. Patung ini memudaratkan kalian. Betul, memudaratkan kalian enggak? Yaitu dengan kalian menyembah ini berarti kalian berbuat syirik. Berarti kalian kufur kepada Allah dan tempat kalian akan di neraka. Tidak memberikan mudarat kepada kalian dan tidak memberikan manfaat kepada kalian. Memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Iya, manfaat apa yang didapat dari patung itu? Dimintain, dengar? Enggak. Jawab? Enggak. Masya Allah. Ini dari kecil itu sudah seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang Allah menjaganya ya, Allah menjaganya dan Allah persiapkan nantinya menjadi orang besar. Setelah itu beliau alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkat menjadi rasul. Mulai berdakwah. Berarti waktu itu tidak ada seorang muslim pun yang ada di situ. Sebagaimana dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi, belum ada seorang pun yang muslim waktu itu. Sehingga yang pertama kali masuk Islam di zaman Nabi siapa? Dari kalangan wanita Khadijah, istri beliau sendiri. Dari kalangan bapak-bapak Abu Bakar.
Dari kalangan anak-anak Ali. Ali apa Zaid? Zaid. Nah, Zaid. Dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Berarti sebelumnya nggak ada, semuanya berbuat syirik kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim, berarti kisahnya hampir mirip dengan Nabi Ibrahim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu disebut namain Muhammad Ibrahim alaihi wassalam. Ya, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau diperintahkan untuk berdakwah, dan pertama kali yang diajak untuk masuk Islam menyembah Allah adalah siapa? Bapaknya sendiri. Dengan lemah lembut beliau ajak bapaknya untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sesembahan selain Allah, berhala itu, dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dengan lemah lembut. Tetapi subhanallah ya, bapaknya yang sangat kasar, yang sangat benci kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tidak mau menerima ajakan itu. Sampai-sampai Nabi Ibrahim diapain? Diusir. Diusir dari rumahnya. Sampai seperti itu. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir, sehingga hijrah kemana itu? Madinah. Masya Allah, berpisah dengan keluarganya, kaumnya. Nabi Ibrahim pun demikian. Karena tauhid itulah, dan memang seperti itu akhi, antara tauhid dan syirik tidak akan pernah ketemu selama-lamanya sampai hari kiamat. Syirik, tauhid sudah. Dan selalu syirik ini memusuhi tauhid. Bapaknya sendiri tega mengusir anaknya Ibrahim alaihissalam yang sangat berbakti sekali kepada orang tuanya ini. Diusir. Ya, Masya Allah. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat ya, dalam Al-Quran itu. Ini singkat-singkat saja. Nah, ini peristiwa pertama yang terjadi pada diri Nabi, dari diri Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada peristiwa yang menakjubkan juga, yaitu debat dengan kaumnya sendiri. Jadi ketika dia itu sudah diusir oleh bapaknya dari rumahnya, ada peristiwa juga, ada kejadian menarik juga, dan peristiwa ini sering kita dengar dan kita semua tahu. Yaitu setelah Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, dan itu memang harus seperti itu. Sebelum berdakwah kepada orang lain, pertama kali mendakwahkan siapa? Kepada siapa? Keluarga. Ya? Dan Ibrahim memulai dari bapaknya. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, enggak masalah. Dan dia diusir ternyata. Nah, setelah itu baru beliau berdakwah kepada kaumnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ceritanya masyhur, ya, dialog antara Ibrahim dengan kaumnya, yang intinya bahwasanya Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, yang patung-patung itu tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak mengerti apa-apa. Patung, kenapa disembah? Apakah kalian tidak berakal gitu? Masya Allah. Nah, dalam kejadian ini yang itu loh, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu loh. Nah, itu kejadiannya di Irak, masih di Irak itu, di Babil itu, masih di situ, belum keluar, masih di situ. Nah, suatu ketika orang-orang musyrikin ini mengadakan apa itu? Perayaan besar, dan itu perayaan tahunan kayak kita Id gitu loh, kayak Idul Fitri gitu loh. Nah,
Itu mereka punya hari besar, ya. Yang mereka hari besar ini mereka keluar daerah mereka, untuk ya membuat Id di sana, makan, minum, pakaian bagus, dan menyembah berhala dan seterusnya. Setiap tahun itu. Makanya al-Id millah syariah. Id bagi mereka yaitu Id bagi mereka itu syariat. Betul nggak? Sebagian ulama mengatakan al-Idu syariah. Id itu syariat mereka, agama mereka, bagian dari agama mereka. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan dalam Id mereka, nggak boleh, karena itu bagian dari agama mereka. Nah, orang-orang Babel pun demikian, punya Id yang setiap tahun mereka adakan, dan mereka keluar dari Babel itu untuk merayakan Id itu, hari raya gitu, hari raya. Semua keluar, kecuali siapa? Nabi Ibrahim. Dan waktu itu Nabi Ibrahim diajak oleh mereka, ayo kita keluar sana, bikin Id di sana. Kata Ibrahim, ini sakim, aku sedang sakit, minta uzur. Sakit apa maksudnya di sini? Bukan sakit. Menurut mereka itu sakit berarti uzur kan gitu. Tapi yang dimaksud oleh Ibrahim sakit di sini adalah sakit kesedihan, sakit kegundahan, sakit kebencian, sakitnya orang-orang yang menyembah berhala, itu yang dimaksud. Masya Allah, sehingga dia tidak diketahui kenapa dia tetap tinggal di Babel itu. Nah, dalam kondisi seperti itulah orang-orang itu pada keluar. Nabi Ibrahim kesempatan untuk mendatangi berhala-berhala mereka. Ada satu tempat ruangan besar, di situ ada patung-patung. Akhirnya dia menghancurkannya. Dihancurkan semuanya itu dengan kapak ya katanya ya, dengan kapak. Ditinggalkan yang satu. Yang gede, paling gede ditinggal, tidak dihancurkan, dan kapak itu ditaruh di tangan dia. Tentu ada tujuan-tujuan tertentu kenapa Ibrahim alaihissalam melakukan itu semua. Ada hikmahnya, ada tujuannya, karena kecerdasan Nabi Ibrahim itu. Ditinggal yang satu gede itu, kemudian yang lainnya dihancurkan. Ada hancur semuanya. Dan perlu diketahui, sebelum mereka itu keluar meninggalkan wilayahnya, mereka itu meletakkan makanan minuman di sisi patung-patung itu. Ngalap berkah, kata sekarang, ngalap berkah. Jadi makanan dikumpulkan, ditaruh di depan berhala-berhala itu sebelum mereka pergi ke hari raya mereka itu. Tujuannya apa? Barokah. Tujuannya mereka setelah dari sana itu kembali ke Tuhan-Tuhan mereka dan memakan makanan itu, keyakinan mereka membawa barokah, ngalap barokah kalau bahasa kita, ngalap berkah. Masya Allah. Nah, dihancurkanlah ya semua patung kecuali yang besar itu, dan kapak diletakkan di tangan berhala yang paling besar itu. Tentu ada tujuannya. Kemudian pergi Nabi Ibrahim. Datanglah orang-orang tersebut dan masuklah ke tempat itu, dan mereka kaget banget ya, kaget banget, Masya Allah ya, Tuhannya hancur, yang diminta hancur, Masya Allah, gimana ini hancur? Wah, bingung ini Pak, rajanya pun bingung juga ini piye? Allahu Akbar, nggak ada manfaatnya, tidak, Masya Allah, Tuhan yang diminta ya hancur. Makanya bodoh banget gitu loh ya, Masya Allah. Kayak dulu orang-orang musyrikin di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman jahiliyah itu, mereka buat patung dari apa? Dari kurma, dari tepung. Kalau mereka datang, dimakan itu Tuhannya. Lapar gitu ya, dimakan itu kurma. Patung itu yang disembah itu dimakan, Tuhannya dimakan. Itu
Itu zaman Nabi SAW, di zaman jahiliyah waktu itu. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam hancur. Nah, bingung siapa yang menghancurkan ini. Kemudian ada orang, ini loh apa? Kayaknya tuh Nabi, katanya Ibrahim. Ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim yang selalu apa ya? Yang selalu menjelek-jelekkan Tuhan kita. Wah, bener nih Ibrahim nih, dipanggil Nabi Ibrahim. Setelah itu dihadapkan di rajanya dan di sidang di situ kan. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kamu. Kata dia apa? Tanyain tuh sama yang patung gede tuh. Itu buktinya kapak di tangannya. Masya Allah. Rajanya gimana nih? Orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu penduduk situ dan rajanya, ya Allah, ini subhanallah cerdasnya luar biasa nih Ibrahim ini dalam mematahkan argumen-argumen hujah-hujah mereka dengan hal-hal logika saja. Itu sudah Masya Allah. Tanyakan saja sama tuh patung yang paling besar, dia itu yang menghancurkan tuh. Buktinya tuh kapak ada di tangannya. Masya Allah, ini perang apa ya? Argumen hujah ya, debat gitu. Tapi kalau dikatakan kalau raja ini mengatakan, bagaimana saya bisa menanyakan sama patung gede itu padahal dia patung, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak ini dan tidak itu, maka dia akan jatuh itu. Ya, Masya Allah, akan jatuh. Dan dia tidak berani mengatakan itu. Dia tahu, bahkan penduduknya pun demikian, rakyatnya pun demikian. Bahkan mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Iya, kenapa kita itu minta dan menjadikan patung-patung itu menjadi Tuhannya? Mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Dan rajanya nggak bisa berbuat apa-apa. Intinya kalah 100% dah sudah. Nggak bisa ngomong apa-apa. Dari sisi logika saja mereka kalah itu sudah. Bagaimana anda minta beribadah, ya engkau jadikan Tuhan itu patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa menolong kalian. Mereka pun tidak bisa menolong diri sendiri. Buktinya dianjurin diem aja kan gitu. Akhirnya ya sudah, intinya raja ini ya sudah kalah, sudah nggak bisa ngomong. Kalau kalah itu biasanya main apa Pak? Main fisik nggak? Nah itu, ini sunnatullah, ini sunnatullah ya, ini sudah sunnatullah dari zaman dulu sampai hari kiamat. Ketika orang-orang musyrik khususnya, ketika mereka kalah dalam berargumen, larinya ke fisik sudah, tuduhan-tuduhan, ya, kemudian disakiti itu orang sampai dibunuh dan yang lainnya. Ini sudah ada dari zaman dulu. Orang-orang zalim seperti itu kan, kalau kalah debat ya sudah memfitnah, ya gitu Pak, memfitnah, menyakiti. Dan itu memang sunatullah dari zaman dulu sampai nanti. Dan itu sejarah tidak bisa dibohongin, sampai sekarang pun demikian ya. Ketika mereka kalah dalam debat dan yang lainnya, ya sudah, kekuatan fisik sudah main, adu domba, kemudian fitnah sono fitnah sini, seperti itu. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar dia, fisik nggak? Fisik. Kalah, udah main fisik. Bakar dia itu Ibrahim, dibakar. Dan ceritanya masyhur. Masya Allah, ini dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Akhirnya ya sudah, seluruh penduduk Babil, seluruhnya, semuanya, anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, muda, berbondong-bondong mengumpulkan kayu bakar.
Masya Allah, saking bencinya mereka itu kepada Ibrahim alaihissalam, semuanya ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan antum tahu kayak apa itu? Jadi dibikin galian gede banget di lapangan yang luas, dibikin galian, dan disitulah kayu ditumpuk di situ, ya, sampai banyak banget itu kayu-kayu itu. Nah, dibakarlah kayu itu sehingga berkobarlah api itu besar banget. Buktinya bahwa api itu sangat besar, orang-orang tidak bisa melemparkan siapa? Nabi Ibrahim. Tidak bisa mendekat ke api itu, sehingga mereka bingung ini bagaimana naruh Ibrahim ke api itu. Saking panasnya mereka nggak kuat gitu loh, deket-deket ke api itu nggak bisa. Saking panas dan saking besarnya api itu, sampai disebutkan bahkan diceritakan seandainya ada burung yang terbang di atas api itu gosong, jatuh dan gosong. Saking besarnya itu api. Allahu Akbar. Karena mereka gimana ini, ya, naruh Ibrahim ke situ, bingung mereka. Kemudian ada salah seorang yang namanya siapa itu, Pak? Orang ini orang pertama kali yang menciptakan ketapel itu. Yang itu loh, Pak. Nah gitu loh, ketapel kan ya, apa namanya itu, Pak? Yang ujung sama ujung itu nggak tahu pakai mekanika gimana gitu, yang bisa ngelemparin itu. Manjanik itu ya, alat lempar itu. Itu salah seorang orang yang namanya siapa ya, lupa saya. Lupa saya namanya ya. Itu ada salah satu. Jadi dia itu orang pertama kali yang membuat alat itu. Diceritakan bahwa orang ini dihukum oleh Allah dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Ditenggelamkan ke dalam bumi, meronta-ronta di dalam bumi sampai hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Karena dia membuat ketapel tadi itu, membuat yang cara akan ada yang dilempar naik kemudian turun kan gitu. Nah, Allah hukum dia itu dengan seperti itu. Allah tenggelamkan, Allah tancapkan ke dalam bumi itu, dan dia meronta-ronta di dalam perut bumi itu sampai hari kiamat. Ya hanya Allah yang tahu bagaimana seperti itu. Diceritakan seperti itu. Akhirnya ya sudah, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alat tersebut. Diikat, Masya Allah, dia itu diikat keras kuat, dilempar. Sebelum dilempar apa yang dia baca? Dan ini penting pelajaran buat kita ini, akhi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, kalau tidak Mas'ud, Ibnu Abbas gitu, tentang masalah ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api tersebut, beliau membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan kalimat ini juga lah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud selesai, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, bahkan ada yang mengatakan kaum muslimin kalah kan gitu, sudah selesai, kaum musyrikin kembali ke Mekah dan kaum muslimin kembali ke Medina. Ada berita bahwa orang-orang musyrikin akan kembali menyerang mereka kaum muslimin dengan jumlah yang lebih banyak, dengan persiapan yang lebih siap gitu. Membuat banyak orang itu gemetar istilahnya gitu ya. Ini mau kembali lagi dengan jumlah lebih banyak. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya hasbunallah? Cukuplah Allah sebagai
penolong, dan tidak ada penolong yang lebih baik kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan ini pelajaran bagi kita semua, akhi. Ketika kita mendapatkan berita-berita, kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan kita kaum muslimin, baca ini. Bukankah kaum muslimin di zaman kita sekarang ini sedang dalam keadaan seperti ini? Dibunuh, dibantai, ditindas, difitnah, diadu domba dan seterusnya. Sikap seorang mukmin, seorang muslim sejati tidak boleh takut sama sekali. Jangan takut. Karena kita punya Allah, Zat yang bisa merubah segala sesuatu. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakin, dengan keyakinannya itulah keduanya ini tegar menghadapi musibah itu. Kita pun demikian. Ketika melihat sesuatu yang menakutkan, yang mencekam, kaum muslimin dibunuh, dibantai dan yang lainnya, jangan takut, jangan merasa takut, jangan merasa minder, gundah, jangan. Kita punya Allah dengan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah bisa berbuat apa saja. Ini pelajaran penting banget nih. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke api, baca itu. Nabi SAW akan diserang oleh mereka orang-orang musyrikin, pun membaca itu. Dan kaum muslimin pun demikian, para sahabat membaca itu. Masya Allah, dilemparkanlah ya Nabi Ibrahim ke kobaran api yang besar itu. Apa yang terjadi? Sebelum Ibrahim sampai ke api itu, ternyata Allah tolong dia. Allah tolong sesuatu yang di luar apa? Di luar normal gitu ya. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, api panas. Sifat aslinya api itu panas. Tapi Allah ketika perintahkan dia untuk dingin, dingin. Karena api makhluk ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang ngatur. Ketika Allah katakan, ya nar, wahai api, dinginlah engkau, dingin. Wasalaman, dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Allah tidak mengatakan sampai ke dinginlah. Kan Allah mengatakan bardan wasalaman, dingin dan selamat. Kalau Allah hanya mengatakan dingin saja, bisa saja membunuh Ibrahim. Karena kan ada kan orang mati karena kedinginan, ada nggak? Nah, ada. Masya Allah. Tapi Allah katakan dingin dan selamat. Dingin selamat sudah. Kalau dingin saja, ya kedinginan kan sakit, minimal sakit kan gitu, dan bisa saja mati. Dan benar, masya Allah, api itu dingin dan menjadikan Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Dan ternyata akhi fillah, waktu itu seluruh orang, bahkan dari binatang-binatang melata yang ada di muka bumi ini pun ikut serta dalam pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini, termasuk cicak. Cecak ini atau tokek gitu ya, tekek, cecak. Inilah satu-satunya binatang yang ikut serta dalam pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan meniup api itu biar terus berkobar. Padahal semua binatang yang ada di muka bumi ini waktu itu, ya pokoknya binatang-binatang itu berusaha mematikan api itu. Nggak tahu binatang apa aja, pokoknya binatang-binatang ikut berusaha untuk memadamkan api itu. Tapi cecak ini enggak, meniup, ditiup itu api sehingga berkobar. Makanya syariat kita menganjurkan kita untuk membunuh cicak, dan itu berpahala. Berpahala. Sekali pukul 100, 2 kali pukul 50 pahala.
3 kali pukul kurang dari itu, 4 kali pukul, berarti paling bagus apa? Sekali pukul cetek mati. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh cecak dan dapat pahala ganjaran. Bahkan di rumah Aisyah itu ada tombak atau anak panah yang digantungkan di rumahnya itu. Ditanya untuk apa itu? Untuk bunuh cecak. Nah, khusus untuk bunuh cecak. Setelah itu dia menyebutkan sabda Nabi SAW tentang perintah membunuh cecak karena dia ikut serta dalam mengobarkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bunuh saja, jangan apa ya, jijik, jangan apa ya, kasihan, jangan, sudah itu bunuh saja sudah. Bunuh, dapat pahala akhi, dapat pahala, ganjaran. Semakin cepat mati semakin besar pahalanya. Nah, di rumah itu dibikin apa? Apa lomba gitu ya, lomba bunuh cecak. Dihargai 1.000 gitu. Lumayan, anak-anak kan 1.000, lumayan. 2.000. Masya Allah, bunuh saja dapat pahala. Termasuk tokek juga itu. Nah, akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Setelah itu selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat. Setelah selamat kemana Pak? Jadi Nabi Ibrahim itu mengalami banyak apa ya, perjalanan. Pertama kan tadi di mana? Di Irak kan, di Irak. Kemudian hijrah kemana? Ke Syam. Dari Syam kemana? Mesir. Dari Mesir kemana? Balik ke Syam, Palestina. Pertama Irak tadi itu, dan peristiwanya tadi dengan bapaknya dan dengan dibakar tadi itu, dibakar. Nah, dalam peristiwa yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana beliau itu menegakkan tauhid, mengingkari kesyirikan. Akhirnya setelah kejadian itu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi hijrah ke mana tadi? Syam, tepatnya di Palestina. Dan waktu itu hanya ada 3 orang yang beriman kepada Allah. Semuanya kafir, semuanya musyrik. 3 orang ini siapa? Dan 3 orang inilah yang bersama yang hijrah ke Syam tadi itu, ke Palestina. Siapa itu? Ibrahim, istrinya siapa itu? Sarah, atau Sarah. Ketiga siapa? Nabi Lut. Nabi Lut ini sepupu, anak paman, anak paman, ya anak pamannya Nabi Ibrahim. Berarti sepupunya Nabi Ibrahim dia. Yang nanti Lut ini diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah kemana? Kaum apa itu? Sodom yang ada di Urdun itu, yang ada di Urdun. Nah, ke sana itu nanti setelah sampai di Palestina. Bagi-bagi tugas gitu. Jadi waktu itu cuma 3 orang ini yang beriman kepada Allah nih. Nabi Ibrahim, Sarah, Lut. Ketiganya ini pergi ke Syam, ke Palestina. Dan ketika di dalam perjalanan menuju Palestina, dia ketiganya melewati seorang kerajaan besar banget, penguasa dunia waktu itu. Siapa itu? Namrud. Ini dalam perjalanan menuju Syam. Waktu itu Nabi Ibrahim dan 2 orang ini lapar. Datanglah Nabi Ibrahim ke kerajaan Namrud ini. Dan Namrud waktu itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia, bukan penguasa daerah, enggak, dunia waktu itu. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah, penguasa dunia waktu itu ada 4.
yang sudah berlalu ini, penguasa dunia itu ada 4. 2 muslim, 2 kafir. 2 muslim siapa? Nah, penguasa dunia Sulaiman dan Dzulqarnain. Dua penguasa dunia. Ya, yang 2 kafir siapa? Namrud dan bukan Firaun. Firaun kan penguasa Mesir. Tapi Namrud penguasa dunia sudah, menguasai dunia. Satunya yang kafir. Tiba-tiba lupa namanya, susah sih, jadi susah diingat nih. Lupa saya namanya itu. Ini 2 nih. 2 kafir, 2 muslim. Masya Allah ya. Nah, Nabi Ibrahim ketemu Namrud, penguasa dunia, dan disitulah terjadi dialog. Dan waktu itu saking kaya rayanya itu Namrud dan menguasai dunia, sampai-sampai dia menganggap dia seorang apa? Tuhan. Nah, kan begitu, Tuhan. Katanya bisa membunuh dan menghidupkan dan mematikan. Disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa, Allah yaitu bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Itu dengan cara apa? Ada 2 orang yang dalam tawanan, yang tawanan ini berhak untuk dibunuh, tawanan yang akan dibunuh. Dipanggillah 2 orang ini, yang satunya dibebaskan, berarti ini apa? Menghidupkan, dan yang dipotong lehernya bisa mematikan. Logika mana yang bisa menerima itu? Orang bodoh pun akan menolak itu argumen. Gak bisa diterima itu. Tapi kenapa dia seperti itu gitu loh? Ya saking menunjukkan dia itu ngaku Tuhan tadi loh. Orang bodoh pun gak akan terima itu. Dan itu diketahui oleh Nabi Ibrahim. Alah, apa itu? Sehingga Nabi Ibrahim tidak mau bertele-tele. Tidak mau bertele-tele, gak mau banyak waktu yang terbuang gitu loh. Kalau mau debat panjang ya panjang gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim langsung sekak seter gitu. Sekak seter biar diem, sudah selesai, nggak lama-lama gitu. Apa? Allah Tuhan kami, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur. Nah, coba ente bisa nggak menerbitkan matahari dari barat? Fabuhitalladzi kafar. Cep, diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalah. Cerdasnya Nabi Ibrahim luar biasa, ini logikanya main gitu ya. Akalnya tuh luar biasa. Nah, awalnya Nabi Ibrahim datang ke situ kan minta makan minum kan ya, karena udah kelaparan banget gitu ya. Karena kalah Namrud, nggak dikasih makanan tuh. Keluarlah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dan Sarah. Dan sesampai di Syam sana ketemu kaum yang penyembah apa itu? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Matahari, bulan, bintang itu. Dan di situ ada hiwar, ada dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim membantah hujah-hujah mereka dengan logika juga. Ya, bagaimana kita menyembah matahari yang hilang, bulan yang tenggelam, yang hilang, bintang-bintang yang kalau siang hilang, kalau malam kelihatan. Gimana kita menyembah itu kan gitu? Logika juga ini. Masya Allah ya. Dialog itu dan semua adalah berkaitan dengan tauhid ya. Setelah itu dari Syam pergi ke Mesir kan gitu. Dan di situ ada dialog juga di situ. Dan Raja Mesir waktu itu sangat rakus kepada wanita. Rakus kepada wanita. Setiap wanita cantik harus didatangkan kepadanya. Banyak mata-mata pasukan, kasih tahu mana yang wanita cantik, kasihkan saya. Istilahnya gitu. Masya kejam banget nih raja. Kalau wanita itu punya suami, bunuh suaminya, dibunuh suami.
Dan sampailah di situ Nabi Ibrahim dengan Sarah ya ke Mesir itu, dan ternyata Nabi Ibrahim tahu kalau penguasa ini suka sama wanita, dan mata-matanya banyak di situ, dan ternyata ketahuan juga Sarah ini datang ke situ. Akhirnya dilaporkan ke rajanya bahwa ada seorang yang pendatang baru yang sangat cantik banget sudah, yang paling cantik. Dan memang begitu, Sarah itu wanita yang sangat cantik sekali. Kayak apa cantiknya? Yes, nggak usah dibayangkan antum. Udah nggak usah, cantik itu aja ya. Sehingga betul didatangkanlah, dan sebelum dibawa itu Nabi Ibrahim, Sarah, apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kamu ditanya siapa laki-laki itu, bilang apa? Saudara, akhi, saudara. Bukan, jangan suami. Kalau suami, wah dibunuh. Mudarat nggak? Mudarat. Makanya dia pesan, katakan ini saudaraku. Dan memang betul waktu itu tidak ada seorang muslim pun di waktu itu kecuali 3 tadi itu saja. Yang dimaksud di sini tidak bohong sebenarnya, itu namanya tauriyah. Tauriyah. Ya. Tidak bohong. Betul nggak itu saudaranya? Saudara dalam Islam. Nggak bohong, nggak bohong. Hanya dibawalah Sarah ini ke raja itu, dan raja ingin menyentuh Sarah, ternyata Allah jaga itu Sarah dengan cara apa? Raja itu mau menyentuh Sarah, tiba-tiba terbelenggu tangannya, terbelenggu. Kemudian raja ini berkata kepada Sarah, wahai Sarah, mintakanlah kepada Tuhanmu untuk melepaskan ikatan ini, sehingga saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Sarah minta kepada Allah agar dilepaskan itu, dan terlepas. Namanya laki-laki kan tetap apa ya, namanya sudah tetap aja itu raja ini pingin menyentuh Sarah, dan tiba-tiba begitu lagi terbelenggu tangan raja itu, dan berkata lagi, mintakanlah kepada Tuhanmu agar melepaskan ini, dan aku gak akan mengganggu kamu lagi. Sarah berdoa lagi kepada Allah, lepas. Ketiga kalinya masih seperti itu juga, ingin menyentuh Sarah, dan terjadi itu lagi. Dan ketiga kalinya betul-betul ya sudah nggak mau lagi. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah untuk dilepas, dan lepas. Lepas. Kata raja ini kepada pengawalnya, wahai pengawal, bukan membawa manusia, kalian membawa syaitan. Masya Allah. Masya Allah. Kalian ini salah, ente bukan bawa manusia nih, tapi syaitan. Masya Allah, seperti itu. Akhirnya Sarah dimuliakan ya, dengan diberi seorang pembantu yang namanya siapa itu? Hajar. Hajar itu berarti Hajar ini pembelian raja tadi itu. Berarti Hajar ini milik siapa ya? Milik Sarah, pembantunya. Bukan milik Ibrahim, milik Sarah, murni milik Sarah. Ya, pemberian raja itu sebagai penghormatan. Meskipun berbeda pendapat siapa Hajar itu, berarti Hajar ini asli mana? Mesir. Makanya nanti ketika menemukan apa itu Zam-Zam, nemu Zam-Zam, dia mengatakan apa? Zam itu tahan, jangan mengalir gitu loh, ditahan, dikasih tanggul kecil gitu biar sumber airnya itu tidak kemana-mana, dengan mengatakan Zam-Zam. Itu bahasa Mesir karena dia asli Mesir. Itu Hajar. Setelah itu udah siang ya. Udah siang, emang udah siang ya. Tapi insya Allah lain waktu kita bahas lagi, ini cukup menarik karena semua kejadian, sekali lagi kejadian yang dialami oleh
Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, semuanya berkaitan dengan tauhid, menjauhi kesyirikan, penyembahan berhala dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Makanya tepat bahwa beliau adalah penghulu, pemimpin orang-orang yang mengesahkan Allah Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf karena sudah siang ya. Langsung saja kita tutup. Kayaknya ada pertanyaan, enggak ada kan ya? Cukuplah cerita yang ditanyain. Demikian, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.